Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang kita muliakan bersama orang tua kita, guru kita, Abah Kiai Haji Thahir Nawawi, semoga senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala fi hifdzihi wa inayatihi wa riayatihi wa kanafihi zahirihi wa batinihi fid dunya wal akhirah wa bidhu min kulli su'in wa bala'in wa hasadin fi ridai wa rahmatihi Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang dihormati Bunda Haja Maswiyah, Haja Masnah, semoga senantiasa di dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pemeliharaan Allah zahir dan batinnya di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadirin, insyaallah kita akan sambung kajian kita kitab Makanatut Tasawuf fil Islam, halaman 12. Kemarin kita bercerita tentang kedudukan Islam tasawuf dalam amal. Kan Islam itu kan agama. Agama itu terdiri daripada ilmu dan amal. Nah, tasawuf itu adalah ilmu Islam. Ya. Sebelumnya dipertanyakan, apakah tasawuf dari Islam? Ya, tasawuf dari Islam. Maka kalau tasawuf itu bagian dari Islam, maka akan dipertanyakan, di mana letaknya tasawuf di dalam ilmu dan amal? Karena agama adalah ilmu dan amal. Nah, kalau tasawuf itu datangnya dari agama Islam, maka dipertanyakan, di manakah kedudukan tasawuf di dalam ilmu dan amal di dalam Islam itu? Nah, tasawuf di dalam amal ini yang kita jawab pertama, tasawuf kedudukannya di dalam amal. Yang pertama adalah bahwa tasawuf itu bagian daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, karena ini yang bulan kemarin nih saya ringkaskan. Nabi itu Rasul, utusan. Artinya Rasul itu pembawa risalah. Risalah itu misi Islam. Isi risalah, ya, kalau diringkaskan ada 3. Pertama, menjelaskan, menyampaikan hukum Islam tentang halal haram. Yang kedua, melaksanakan kekuasaan. Karena Islam ini mesti dipraktekkan. Kalau dipraktekkan perlu wadah. Ya. Maka perlu wadah berarti perlu kepemerintahan. Nah, maka Nabi pemerintah sekaligus di zamannya. Nabi wafat, maka Khulafa ar-Rasyidin itu juga pemerintah. Makanya kan diangkat menjadi umaro itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Cuman dulu mah umaroknya ya ulama. Nah, yang ketiga adalah misinya tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa agar bersih dari sifat buruk. Dan Nabi lah contohnya. Maka ketika Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dialah yang menyampaikan hukum halal haram. Dia juga yang memimpin kepemerintahan. Dan dia juga yang menyucikan, mendidik jiwa umat. Silakan. Tarekat tasawuf itu silsilahnya sampai ke Sayyidina Abu Bakar, sampai ke Sayyidina Ali, sampai ke Sayyidina Utsman, sampai ke Sayyidina Umar. Silsilah tarekat. Fikih, pembuatan hukum di dalam kitab Tarikh Tasyri', pertamanya setelah Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan juga pemerintah juga demikian. Namun ketika Khulafa ar-Rasyidin habis masanya,
berdiri pemerintah baru, namanya pemerintah dinasti Umayyah, Daulah Umayyah. Ternyata kepemerintahan baru ini dia ulama juga, semuanya ulama. Ya, karena para amir-amir, para raja-raja di Daulah dinasti Umayyah ini semuanya hafal Quran. Mereka itu semua hafal Quran. Bahkan sultan, kan sultan nih, kalau istilah kan sultan, presiden atau raja atau apa ya, Amirul Mukminin ya. Karena Amirul Mukminin itu, rajanya itu setiap 3 hari khatam 1 Quran. Itu presiden, Pak. Ini mah kita ustaznya ge ora hatam-hatam. Tahun kali ge ora. Tadarus Ramadan ge ora nyampe-nyampe. Iya, jatuh lagi baik. Ini mah rajanya 3 hari sekali, 3 hari sekali, 3 hari sekali. Itu dia ngurus pemerintah doang, enggak ngurus hukum fikih, hukum halal haram. Nah, maka dilanjutin oleh ulama disebut fuqaha. Dan ini juga Pak, pemerintah ini enggak ngurusin jiwa manusia, jiwa rakyatnya, akhlaknya. Maka diterusin lagi oleh ulama lain, namanya sufi, tasawuf. Jadi tasawuf ini dalam amal Islam, amal dakwah adalah bagian dari misi Rasulullah SAW. Ya. Nah, kita masuk ke halaman 16 langsung, lompat, karena isi tulisan itu udah diterangin. Tadi ketika saya terangkan itu halaman-halaman yang kita lewatin itu ada di situ. Ya kan, itu mah ada terjemahnya, tinggal baca. Yang kedua, ini yang kedua. Kedudukan tasawuf di dalam amal Islam yang kedua adalah at-tasawwufu ruknun min arkanid dini tsalatsa. Tasawuf ini adalah salah satu rukun agama. Ya. Salah satu rukun agama. Dalilnya adalah ini hadis di bawah ini. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iz tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'r la yura 'alaihi atharun wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhdzayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Qala al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salata wa tutiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala akhbirni 'anil iman. Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala ma al mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral khufata al 'urata al 'alata ru'a asya yatatawaluna fil bunyan. Summa talaq falabithat maliya summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini hadis sudah kita baca ya di hadis arba'in ya. Hadis ini bercerita tentang Jibril datang, lalu ya, kita udah terangkan itu, bertanya tentang 4 perkara. Pertama tentang Islam. Nabi menjelaskan rukun Islam yang kelima. Syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Lalu ditanya tentang iman, Nabi menjawab rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, kepada
Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari kiamat, kepada takdir baik buruknya daripada Allah. Jadi Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya. Lalu ditanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nabi menjawab dengan definisi. Dan definisi ini di dalamnya sekaligus mengandung metode. Apa metode, Bu? Cara. Ya. Cara melaksanakan ihsan. Ya. Kan Islam, iman dan ihsan. Giliran ihsan Nabi menyebut definisi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah engkau melihat Allah. Wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Nah, ulama memberikan kesimpulan, ihsan ini ternyata cara melakukan ibadah. Tadi rukun Islam nggak ada kata-kata ibadah. Rukun iman nggak ada kata-kata ibadah. Tapi kenapa ketika ihsan ada kata-kata ibadah? Anta'bud. Ini kan memberikan ruang kepada kita untuk memahami konteks hadis itu. Ternyata ulama memberikan definisi bahwa yang namanya ibadah itu perbuatan yang didasari iman. Ngapa kita sholat? Karena percaya kepada Allah. Puasa, zakat, haji, karena percaya kepada hari akhirat. Percaya kepada Nabi yang memberitahu cara-cara sholatnya. Jadi kepercayaan itu ada di dalam hati, mesti diungkapin, ya, mesti diungkapkan. Maka ibadah itu ungkapan iman. Islam itu ungkapan iman. Sekarang begini, kita tahu nggak orang beriman dan tidak beriman, tahu nggak? Orang tahu, karena iman adanya di hati. Siapa yang tahu? Makanya dalam mazhab Syafi'i itu sampai didefinisi, dipretelin begini, Bu. Kata Imam Al-Ghazali, ya, beliau mazhabnya Syafi'i. Iman menurut definisi mazhab Syafi'i, tasdik di hati, apa? Iman adalah keyakinan di hati, iqrar ucapan di lidah, dan pembuktian di amal. Ini baru iman. Ini mazhab Syafi'i. Ya. At-tasdiqu fil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu fil arkan. 3. Akhirnya Imam Al-Ghazali mengatakan begini. Iman itu adanya di hati, sepakat, semua ulama sepakat. Bukan di lidah, bukan di ekspresi amal, bukan. Adanya di hati. Namun mazhab Syafi'i mensyaratkan agar diucapin dan disempurnakan dengan amal. Maka iman kudu begitu. Nah, ini konsekuensinya akhirnya begini. Ada orang, Bu, satu, mulutnya nggak ngomong iman, amalnya nggak melakukan iman. Melakukan iman kan Islam, yang dilakukan kan rukun Islam namanya. Tapi hatinya iman kepada Allah. Hukumnya apa ini? Nah, ulama memberikan hukum di dunia kafir, di akhirat mukmin. Kenapa? Karena hati nggak ada yang tahu. Ya, hati mah nggak ada yang tahu. Maka ulama karena nggak tahu, udahlah di akhirat kalau emang dia hatinya iman, ya di akhirat mukmin, gitu. Di dunia, hukum dunia itu hukum zahir.
Ya kita nggak bisa nebak-nebak. Orang jika tidak mengatakan iman, tidak berbuat iman, ya nggak tahu iman apa kagak. Ya, emang kita bisa mantau hati orang, baik apa buruk, iman apa kagak. Yang kita tahu kan dia mengucapkannya dan dia melakukannya, sudah. Dan hukum begitu. Itu satu tuh. Lalu bagaimana yang kedua? Mulutnya ngomong iman. Alhamdulillah, innalillahi, subhanallah, masya Allah, al-fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, la hawla wa la ilaha illallah. Di dunia muslim enggak beramal, bagian banyak orang memang enggak sholat, enggak sembahyang, enggak ngapain banyak. Tapi kan kalau ngedenger Nabi semangat, maulid hadir, muslim. Hatinya iman kepada Allah, di akhirat juga muslim, mukmin. Tuh. Terus yang kedua, amalnya doang, enggak ngomong. Hatinya mukmin, masih muslim di akhirat. Di dunia, di akhirat pun muslim. Jadi di akhirat mah pokoknya hati saja. Kalau hatinya iman, akhirat dihukumkan oleh ulama mukmin. Itu juga dalam tanda kutip wallahu a'lam, karena nggak tahu hati mah. Cuman kalau iya bener berarti mukmin. Nah yang ketiga, hatinya nggak iman, mulutnya ngomong iman, amalnya ngomong iman. Di dunia muslim, di akhirat kafir. Itu munafik zaman Nabi. Kan zaman Nabi kan ngomong, ya, anta Muhammad, Rasulullah, ngikut ngaji, ngikut sholat, tapi politik untuk mencari kelemahan umat Islam. Munafik, munafik kan kafir. Ya munafik itu kafir. Gitu. Masih munafik juga. Ya, mulutnya enggak ngomong, tapi amalnya ya tidak ada. Amalnya ada Islam, mulutnya enggak ngomong Islam, enggak ngomong iman, hatinya enggak iman, sama hukumnya di dunia muslim. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, oh yang keenam ya, yang keenam enggak ngomong, enggak beramal, dan emang hatinya enggak. Itu mah di dunia kafir, di akhirat kafir. Dan itu hukum. Ya, hukum. Nah, ihsan adalah Nabi menyebutnya anta'bud. Ternyata kita baru dinamakan ibadah kalau amal kita berdasarkan iman. Udah ibadah tuh. Kalau nggak berdasarkan iman, nggak ibadah namanya. Ya. Nah kemudian ihsan itu apa? Caranya, kata Nabi. Ente udah ibadah nih, artinya ente udah beriman dan ente udah beramal Islam. Cara ibadahnya adalah ihsan. Apa kata Nabi? Anta Buddha, kamu ibadah. Artinya kamu ibadah ini, kamu beriman dan melaksanakan Islam. Itu namanya kamu beribadah. Caranya ka'annaka tarahu. Caranya adalah engkau menyaksikan Allah. Ulama memberikan istilah namanya musyahadah. Anta'budullah ka'annaka tarahu ini musyahadah atau syuhud. Jadi ketika ibadah yang dilihat hanya Allah. Baik itu sholat, puasa, zakat, haji, ngelihat Allah. Ini sholat, ya anak muda sholat karena punya calon mertua ustadz misalnya,
Wah, sholat baik kelihatannya. Di rumah mertua mah sholat baik. Nah ini kan sholat tujuannya bukan Allah, mertua. Ini contohnya begitu. Begitu ngedengar azan juga, wah lamu sholat baik. Nggak tahu azan di HP masih jam 10. Lah orang nggak biasa sholat nggak tahu waktu. Wah udah kemana Tom? Udah azan. Lah itu mah HP masih jam 10 tuh. Lah ketahuan. Nah jadi ibadah yang betul, iman yang betul adalah ada ungkapannya yaitu Islam. Ya. Nah, kemudian ini ibadah. Nah, ibadah yang betul ibadahnya karena Allah. Makanya di situ ka'annaka anta budallah ka'annaka. Kenapa ka'annaka? Maknanya seolah-olah. Kenapa seolah-olah? Begini, Pak. Allah itu kan nggak bisa dilihat. Bagi anta budallah ka'annaka tarah. Engkau ketika ibadah, engkau melihat Allah. Lah, ngelihat siapa? Kan Allah gaib mutlak. Kita kan disuruh, orang-orang yang beriman kan adalah orang-orang allazina yu'minuna billahi, allazina yu'minuna bil ghaibi, yang percaya kepada gaib. Allah gaib. Artinya gaib itu ghaba an aql, ghaba anil hawas, tidak dapat dipikirin, tidak dapat diindra. Gaib. Lah bagaimana? Kita mau katanya disuruh sembahyang, suruh ngelihat Allah. Allahnya kan orang ada. Diseolah-olahkan dalam amalan itu. Misalnya nih, istri nih Bu, ya kan istri ini kan berbuat baik sama suaminya, ngelayanin suami, ya ngerawatin suami, ngeladenin di tempat tidur, apa baik dah, ngurusin anaknya, sampai kurus tinggal tulang doang tuh. Ngurusin lakinya, bininya mah gemuk, lakinya kurus, ngurusin mulu. Nah kita itu kan beramal kepada suami ya, jangan ngelihat suami. Enak Bu kalau ngelihat suami mah. Dulu mah lagi belum kawin, hidungnya mancung, ngapa udah kawin jadi pesek ya, itu kan. Iya, lagi belum kawin mah wangi baik, bagi udah kawin mah bau tuh. Laki gua buseng deh. Iya. Nah, kita tuh beramal tuh ya. Kan di depan kita siapa? Suami. Makanya ka'annaka, diseolah-olahkan bahwa kita ini lagi beribadah kepada Allah. Yang kita lihat Allah. Makanya bilang sama suami, abang jangan GR bang. Saya mah ngelayanin abang karena Allah bukan karena abang. Wah iya. Lah makanya kalau mau abang mau kawin lagi silahkan. Mampus udah gua bilukin ke situ dah. Iya ini mah lagi cerita Bu. Intinya jangan ka'annaka. Kenapa di ka'annakakan? Di sholat kita kan ke Ka'bah, ka'annaka Allah. Lah kita zakat sedekah kan ngasihnya ke orang. Ka'annaka tara. Coba ada hadis qudsi. Ini udah hadis bocoran. Nabi bercerita nanti di akhirat ada orang ditanya oleh Allah, wahai hambaku, aku dulu sakit, kenapa kamu tidak menjenguk aku? Aku dulu lapar, kenapa kamu tidak kasih makan aku? Aku dulu nggak punya baju, kenapa kamu nggak makain baju saya? Hamba itu jawab dengan lugunya, engkau kan Tuhan, apakah lapar dan sakit dan bukan? Tetanggamu sakit, kalau engkau nengok ke situ, satajiduni indahu, engkau akan menjumpaiku di sisinya. Tetanggamu lapar, kalau engkau kasih makan dia, maka engkau akan ketemu aku di situ. Tetanggamu terus begitu. Artinya kita ibadah itu untuk Allah. Untuk Allah. Kita amal Bu,
kalau masih keingetan dalam pikiran kita dan disebut-sebut, berarti belum diambil oleh Allah, belum diterima oleh Allah. Masih keingetan baik. Lah kan ikhlas tadi contohnya kayak berak ya. Lah ilok berak diinget-inget. Diceritain baik, kemarin gua yo sampai ijo. Ya. Nah, seolah-olah itu Allah. Ka'anaka makanya. Artinya begini ka'anaka itu. Ka'anaka itu begini nih, ini ka'anaka yang bisa diterima oleh akal. Ada orang lanang demen ama emponya. Pasti ngasih ama adenya. Kenapa ampe ngasih dia ama adenya? Seolah-olah dia ngasih ama emponya. Begitu di jalanan ketemu orang, "Bang, dari mana?" "Dari anu." "Wah, itu kampung demenan gua." "Sini Bang, ngopi Bang." Lah dikasih kopi. Iya, waduh. "Abang di sebelah mana sih rumahnya?" Gua ilah pura-pura nanya. "Oh no, sebelah kulon." "Lah itu deket warung ya?" "Lah emang itu mah tetangga saya." Yang belakang siapa ya? Pakai nanya, padahal mah demenan dia. Itu dia ngomong sama siapa baik. Kalau memang ada hubungannya dengan demenannya, itu seolah-olah dia ama demen. Lihat kisah Laila Majnun. Niat kebo kampung si Laila dipeluk. Niat kambing, niat anjing dipeluk juga sama si Kais. Niat pohon udah masuk ke kampungnya, niat pohon Laila gitu. Ya. Nah, sekarang ada enggak makhluk yang bukan ciptaan Allah? Mesti dia berbuat baik semua kepada makhluk karena itu Allah. Ini ibadah yang sempurna begitu. Nah, namun kudu ada cinta tuh. Kalau nggak ada cinta mah mana sama yang lain. Iya. Karena demenannya kan nggak kelihatan. Artinya Allah kekasihnya nggak kelihatan. Maka apa yang berkaitan dengan kekasihnya diseolah-olahkan, ntar dia pasti ngomong sama demenan gua. Nah, begitu harapannya. Nah, maka bagaimana nih agar kita punya mahabbah? Kalau dalam istilah ulamanya syuhud. Bagaimana agar punya syuhud? Nabi ajarkan setelah itu, wa in lam takun taroh, kalau kamu tidak bisa melihat, bini ini ngelayanin laki, ngelihatnya laki aja jadi sebel aja ngelihatnya, nggak bisa ngelihat Allah. Ya kealingan. Gua Bang aturan sabar, kalau ngelihat lu kenapa jadi kagak sabar gua Bang katanya. Kan aduh suek banget itu. Saking ku nggak ngelihat, ya. Nggak ngelihat Allah. Kalau ngelihat Allah mah baik-baik, cakep baik. Nah, biar katanya laki kawin lagi kayak ayo Bang, masih mau lagi Bang gitu. Belatinya masuk ke bun-bunan tuh. Nah, apa kata Nabi? Fa in lam takun taroh fa innahu yara. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, kamu ingat-ingat Allah melihat kamu. Apa maksudnya? Ya, kalau kamu emang belum bisa ngelihat beneran, ya, maka kamu niatkan karena Allah terus, usahakan karena Allah. Artinya apa? Lakukan ibadah apapun tujuannya Allah aja. Nanti kita punya syuhud. Maka yang kedua ini disebut muraqabah. Nah, dalam perkara muraqabah inilah ulama sufi menyuruh muridnya zikir. Kamu zikir, kamu mujahadatun nafas. Kenapa kita nggak bisa ngelihat Allah? Rupanya ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Nafsu. Kita kan kalau melakukan kebaikan kan untuk diri baik, bukan untuk Allah. Ini nafsu. Maka untuk merasa dilihat Allah, Pak, orang merasa dilihat Allah itu udah bagus banget. Kata Nabi, kalau enggak bisa melihat Allah, kamu mesti merasa dilihat Allah. Sekarang
di kantor bekerja ada CCTV, bener nggak tuh pegawai di dalam tuh? TV-nya ada di kantor, di ruang direkturnya. Iya. Dikira ini nggak tahu mah di dalamnya HP kayak ngeliat buku gitu. Yang penting kelihatan. Nah, kalau kita nggak ngelihat, kita harus hadirkan di dalam diri kita, Allah ngeliatin aja. Nah ini rupanya ada penghalangnya, nggak bisa, yaitu nafsu. Karena kita apabila berbuat baik, kita pengen diliatin oleh orang. Nah maka di dalam tasawuf itu disuruh orang ilangin. Apa kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika orang mau masuk tarekat, syaratnya al-i'rad anil khalqi. Jangan lihat orang. Artinya kita berbuat bukan untuk orang, bukan untuk bini, bukan untuk, jangan dilihat. Dan itu susah, nafsu itu. Ya. Kita berbuat baik kepada orang, coba. Paling enggak, kalau orang-orang enggak bilang kita baik, paling enggak orang terima kasih sama kita, kan gitu. Kita berbuat baik, orang diam baik, tuh orang nggak ada terima kasihnya pisan. Udah jangan bagi lagi, coba. Gara-gara itu kagak bagi. Kan urusan terima kasih, makan urusan dia, urusan kita mah ibadah karena Allah. Nah, orang mau terima kasih, mau kagak jangan dipikirin. Enggak, saya mah mau ngebilangin lah. Kalau ngebilangin, jangan benci. Jangan menghina. Dakwah itu harus kasih sayang. Karena kita mengharapkan agar dia baik. Nah, orang kagak tahu, kagak bisa, kagak mampu berbuat baik, kan ingin contoh. Gitu. Nah, kita yang ngasih, kita yang bilang terima kasih, coba ada malu nanti. Terima kasih ya, mau nerima pemberian saya. Oh. Gitu, paling enggak begitu. Ya. Kalau niat ngebilangin terima kasih ya udah mau nerima saya, pemberian saya. Hakikatnya emang begitu. Ya, gara-gara ada orang bodoh, maka orang berilmu berpahala. Gara-gara ada orang miskin, orang kaya berpahala. Coba kalau sekampung di sini kuaywa semua. Lah repot. Ya. Makanya orang-orang kaya itu bilang begini sama kita nih, udah lu mah miskin be, ya, jangan takut ada gua, gitu. Kudunya mah. Sama juga orang berdakwah ya. Nih orang diajak dakwah nggak tobat-tobat. Lah emang tobat urusan kita, urusan Allah. Makin lama dia tobat, makin lama kita berdakwah, makin banyak pahala. Kalau perlu kita doain jangan cepet-cepet tobat gitu. Artinya bahwa orang itu jika berbuat ibadah karena Allah itu memang tidak berpikir tentang objeknya. Nah inilah ihsan nih. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah karena nggak punya mahabbah, nggak punya suhud, maka coba latih dirimu untuk menjadikan Allah melihat kamu. Rupanya ada penghalangnya nafsu, maka disitulah tasawuf disuruh mujahadah, suruh merobek penghalang. Penghalang itu diri pak, nggak ada. Coba orang nyembah berhala, apakah berhala itu bawa golok panjang sembah gua? Kita takut kita sembah, lah kagak. Malah berhala itu dibikin nama dia disembah. Berarti kan yang jadi Tuhan itu nafsunya. Orang misalnya nyembah dunia, nah dunia kagak ngapa-ngapa, nah dia itu nafsu itu yang menghalangi kita untuk melihat dan dilihat oleh Allah. Itu nafsu. Maka nama tasawuf namanya tazkiyatun nafs, namanya mujahadatun nafs. Tasawuf itu enggak ada, mujahadatun syaitan enggak ada. Karena syaitan mah boleh berhenti menggoda. Kan
Setan berhenti ngegoda Nabi, berhenti ngegoda Sayyidina Abu Bakar, berhenti ngegoda Sayyidina Umar, berhenti. Bahkan sahabat Abi Hurairah dipanggil karena ada salah seorang kemasukan jin. Ya, orang manggil Sayyidina Abi Hurairah. Buru-buru beliau datang. Itu setan, jin, setan dari jin yang ngerasuk karena dipanggil oleh Abi Hurairah. Mereka memanggil Sayyidina Abi Hurairah, itu jin udah ketakutan duluan. Teman-temannya, artinya kata teman-temannya, Assalamualaikum, bacain ayat kursi aja ntar gue keluar, katanya gitu. Jin ngebantuin tuh. Ya setan ngebantuin kepada orang yang sudah mampu melawan hawa nafsu. Karena pintu setan ke dalam diri kita itu nafsu. Ya, nafsu. Kalau masih ada itu masuk. Tapi kalau itu ditazkiyah, dimujahadah, itu nah baru setan jiem bae udah. Makanya Ramadan kan setan katanya diikat ya. Wah, apa masih ada yang maksiat baik? Nafsu. Kata setan, pinteran lu dah sama gua mah. Nggak dibilangin dia udah lo duluan baik. Itu nafsu. Makanya puasa cuman melawan nafsu, tidak melawan setan. Nah ini, maka tasawuf berarti amal agar ibadah itu sempurna. Karena tasawuf adalah cara penunaian ibadah yang sempurna. Itu tasawuf. Ya. Jadi tasawuf adalah cara penunaian ibadah yang sempurna. Lihat halaman 20. Wal imanu idza shahha la budda an yuntijal amal. Iman jika benar mesti dia melahirkan amal. Kalau imannya benar, karena iman itu kekuatan, pendorong, motif. Kalau imannya benar, itu sampai mengeluarkan amal. Wal amalu, dan amal idza shahha, jika benar, la budda an yartakiza alal iman. Amal yang benar adalah amal yang juga bertitik tolak dari iman. Wal ihsan idza shahha, dan ihsan jika benar la yansha'u illa min imanin rasikh wa amalin kamil. Ihsan yang benar adalah timbul dari iman yang dalam dan amal yang sempurna. Dan seterusnya itu di sana banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan ya agama ini dan menjelaskan tuntunannya, bagaimana caranya. Ya. Dengan menyebutkan berkali-kali kata Islam, iman, ihsan, agar kesatuan kata tersebut menjadi manarah, ya, mercusuar yang menyinari jalan dan mengiringnya kepada tujuan. Coba lihat halaman 22, lihat di bawah itu juga, di bawah dulu halaman 20. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, itu iman dan Islam disebut dua-duanya. Terus halaman 22, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlisa lahuddina wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Aku diperintah untuk menyembah Allah ikhlas. Ini ihsan. Wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah yang agamanya paling bagus? Ya, dari orang yang telah memasrahkan semuanya untuk Allah. Jadi agamanya yang paling bagus. Agama itu apa? Iman dan Islam. Yang paling bagus adalah yang ihsan. Wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah? Jadi agama yang bagus adalah yang ihsan. Wa huwa muhsinun, katanya, dan dialah muhsin. Ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa Ini istilah Al-Qur'an. Kalau istilah ilmunya wa huwa sufiyun. Dialah sufi. Di bawahnya lagi. Ya. Innamal mu'minuna alladzina
idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imanlah mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan dia bertawakal kepada Tuhannya. Coba lihat, orang beriman, orang yang beriman ketika mendengar nama Allah hatinya gemetar. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, teguran-tegurannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, imannya semakin bertambah. Ini kan iman. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal, ihsan. Ternyata orang yang bertawakal itu adalah orang yang imannya bertambah-tambah. Orang yang mendengar namanya saja udah gemeter. Jadi iman dengan ihsan, Islam dengan iman disebut berurutan terus dalam Al-Quran dan banyak. Untuk menunjukkan tidak boleh terpisah. Lihat di bawahnya, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang yang beriman, iman kan, wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, ya, orang yang beriman berhijrah, berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin. Mereka itulah orang-orang yang benar beriman. Mereka memperoleh ampunan, rezeki, nikmat yang mulia. Ini iman dan Islam dan amal. Jadi ayat itu beriringan, Islam, iman, ihsan, Islam, ihsan terus. Ya, terus halaman 24. Wa huna nara anna muta'alliqatil iman katsira. Maka dapat kita lihat kaitan-kaitan iman itu banyak. Wala yasih an yanfakka ahaduha anil akhar. Tidak boleh terpisah, Islam doang, iman doang, tidak. Kama anna atharal imani al-imanil ilmiyah wa hiya lubabul Islam la yumkin an tanfasil hiyal ukhra an tabi'atil yakin. Sebagaimana bahwa pengaruh iman secara praktis, amal, yaitu inti keislaman, tidak mungkin terlepas satu sama lain dari karakter keyakinan. Apa namanya? Pengaruh iman apa? Amal. Nggak boleh terpisah. Izan pama huwal iman. Terus iman itu apa? Iman adalah ma'rifatun balagat haddal yakin. Iman adalah sebetulnya ma'rifat. Ya. Kan ma'rifat itu ada ma'rifat akal itu kepada ilmu. Ada ma'rifat qalbi, hati. Ya. Begini ringkasnya, ibu-ibu. Kenapa kita percaya kepada Allah? Karena kita mendengar berita tentang Allah dan Rasul dari Nabi. Sudah ada di Al-Quran dan hadis. Dan ulama-ulama sudah menyampaikan. Kita hidup di lingkungan Islam. Dan kita mendengar nama Allah, nama Nabi. Ya, dan kita ngaji, lalu kita belajar. Jadi semua iman itu tumbuh dari informasi kepada akal kita. Kita ingat sejarah. Setelah Nabi Isa sampai Nabi lahir ada 500 tahun. Berarti berapa ratus tahun tuh manusia nggak dapat berita apa-apa tentang ketuhanan. Yang ada hanyalah generasi yang generasi Bani Israel yang menyampaikan agama secara turun-temurun dari mulut ke mulut, dari tradisi ke tradisi. Coba 500 tahun ada agama 500 tahun yang lalu, dan nggak ada lagi yang membaharui, nggak ada lagi nabi diturunkan, nggak ada lagi orang yang soleh diturunkan. Kira-kira ajaran agama itu seperti apa? Ya. Itu 500 tahun, Pak. Kita 10 tahun aja udah acak-acakan. Ya. Nah, yang pertanyaannya, selama 500 tahun itu tidak ada informasi agama, iman nggak ada tuh, ketuhanan nggak ada, wahyu.
Ada nggak orang beriman di situ kepada Allah? Ada. Dari mana? Dari Allah langsung yang ngasih tahu. Individual sifatnya. Lalu agama yang dibawa oleh Bani Israel itu jadi tradisi, udah kacau. Mula-mulanya mah bener, tapi kena generasi berikutnya nggak berpedoman sudah kepada sumber syariatnya yang benar, cuma dongeng dari mulut ke mulut. Jadi agamanya dongeng lagi, ya, tentang masa lalu, karena nggak ada pembaharuan. Tapi ada nggak orang beriman di situ? Ada. Allah yang ngasih tahu. Nah ini iman apa namanya? Iman syuhudi. Ya, kalau itu iman ilmi atau iman hali yang Allah yang beritahu. Nah kemudian ceritanya Nabi turun, datang Al-Quran, berag. Tambah lagi dengan Nabi hadis. Kata Nabi, ulama menjadi waris Nabi. Semua menyampaikan. Semua dari Nabi. Dan tidak boleh membedakan satu sama lain. Ya. Dan berabad-abad salih terus berganti. Para aulia, para ulama, para solihin, karena Allah yang menjadikannya. Artinya iman kita ini iman burhan, dalil akal dan dalil nakal. Di hati belum ada, karena hati itu Allah yang beritahu. Nah sekarang nih udah zaman Nabi lahir, lalu sekarang udah Islam menyebar, kita udah beriman. Ada nggak yang Allah kasih tahu sendiri langsung? Allah iklamkan iman itu ke dalam hatinya. Ada, itu namanya iman syuhud, dan itu aulia. Dan iman itu yang lebih kuat. Jadi yang ingin saya terangkan, tasawuf adalah ingin memindahkan iman yang ada dalam akal, iman yang bersifat informasi, maklumat, bagaimana agar dapat diturunkan ke dalam hati jiwa menjadi iman hakiki, iman maqamat, bukan iman maklumat. Nah, tasawuf inilah yang bekerja untuk memindahkan iman di akal menjadi iman di hati. Dalilnya ini, anta budallah ka'annaka tarah. Melihat Allah pakai hati. Kalau enggak, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu pikirkan bahwa Allah melihatmu. Ya, kita tahu Allah ada. Ya. Apa prosesnya iman dipindahkan ke dalam hati, Bu? Kita kenal Allah karena kita mendengar ceramah ulama, Allah, Nabi, Allah, Nabi, Allah, Nabi, Allah, Nabi, ilmu semua itu di akal. Nah, ketika iman, coba ibu-ibu nih, percaya nggak bahwa baik buruk dari Allah, Bu? Percaya. Musibah dari siapa? Kalau lakinya kawin lagi marah nggak? Ya marah mah marah, nggak apa-apa. Tapi pengen ngebunuh nggak romannya, Bu? Ya enggak. Ya, ini mah contoh ya, contoh. Kan katanya musibah dari Allah. Lalu ada orang, ya, sama kita jahat, ngomel-ngomel, romannya, ya. Nah, kira-kira kita enak jelek nggak ngelihatnya tuh? Nah, artinya kita iman kepada Allah itu, tapi pada kenyataannya nggak ada, hilang, karena adanya di akal. Lah di akal mah Pak, kalau lagi mikirin ini lalu datang pikiran lain, ini mingser. Iya. Nih kita nih, ya artinya ustadz nih, ibu-ibu mari bersabar, mari ridho. Pas dia kena musibah kagak sabar. Semua dari Allah. Nah ini tasawuf yang ingin memindahkan iman yang di akal nih ke dalam hati. Berupa apa sih iman dipindah ke dalam hati itu? Berupa sifat mulia, akhlak. Allah turunin di hatinya sabar, ridha, syukur, ikhlas, yakin, mahabbah, ifah, wara', zuhud. Iman dah tuh. Itulah iman hakiki. Inilah yang kemudian nanti suhud.
Mata batin yang melihat Allah itu muncul dari sifat-sifat mulia itu. Makanya orang pengen belajar nahwu, baca aja kitabnya, hafal 10 kitab, makin banyak baca kitab makin dapat ilmunya, makin pintar, usahanya makin kuat. Kita pengen baca kitab fikih, pengen paham fikih, baca kitab fikih banyak-banyak, makin banyak bacanya makin banyak dapatnya ilmu. Kalau akhlak mah nggak bisa. Kita mau pengen ikhlas, mau pengen sabar, baca kitab ikhlas, mau sampai 100 kitab ikhlas, kagak ikhlas. Kita pengen sabar, mau baca kitab sampai 20 kitab sabar, malah kagak sabar bacanya, udah panjang amat ini Ustadz nulis kitab katanya gitu. Enggak. Sabar itu Pak, enggak ada usaha, Allah yang ngasih. Sabar, syukur, ridho, wara, juhud, itu enggak ada usaha dari kita. Bahkan kata Al-Imam Ibn Arabi, kamu mesti putus asa dari upaya kamu untuk mendapatkan akhlak itu. Wah, saya zikir 2 juta sehari, nanti dapat akhlak. Enggak. Ya. Karena akhlak inilah yang menimbulkan ma'rifat, akhlak inilah yang menimbulkan syuhud, akhlak inilah yang menimbulkan wusul. Lalu bagaimana kita mendapat akhlak? Lakukan ibadah muraqabah untuk Allah saja. Apa baik hidup kita, perbuatan kita, amal kita untuk Allah, nanti Allah ngasih sifat itu mulia, itu sifat Allah soalnya, ke dalam hati kita. Baru syuhud. Dan itulah tasawuf. Ya, itu tasawuf. Kalau di dalam sebuah tasawuf tarekat tidak ada ajaran begitu, itu tasawuf bodong, namanya tarekat bodong itu. Ya, bohong. Tidak ada. Karena tarekat dan tasawuf membuat orang menjadi hamba Allah, bukan hamba selain Allah. Ini ihsan nih. Maka tasawuf adalah rukun amal di dalam Islam, rukun agama. Kenapa dikatakan rukun agama? Karena ketika Jibril keluar dari situ, Nabi bertanya, tahukah engkau wahai Umar siapa tadi? Allah dan Rasulnya yang tahu. Dia Jibril datang mengajarkan agamamu. Berarti agama itu 3 tuh. Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah tampilan amal zahir, iman adalah yang menampilkan amal, dan ihsan adalah cara untuk mendapatkan iman yang menampilkan amal. Karena iman yang kita terima iman akal doang, belum masuk ke hati. Ihsan itulah yang membuat iman masuk ke hati. Kalau udah iman masuk ke hati jadi sifat, maka amalnya baik. Makin baik hatinya, makin baik amalnya. Nah, maka bukan bilangan banyak, bukan ilmunya banyak, bukan ibadahnya banyak, bukan zikirnya banyak, ya, tetapi karena Allahnya, ikhlasnya. Itu sebab ulama sufi dalam mendidik, udah jangan banyak-banyak, dikit asal manfaat. Itu bukan nyuruh dikit. Udah ngaji mah jangan pinter-pinter, dikit yang penting manfaat. Itu bukan nyuruh dikit. Kalau nyuruh dikit, yang pertama geblek yang nyuruh. Iyalah, Nabi tidak pernah minta selain ya Rabbi zidni ilman. Nggak ada Nabi minta. Nabi nggak minta nambah bini, enggak. Nggak minta nambah harta, enggak minta enggak. Yang Nabi minta ya Rabbi zidni ilman. Kita juga dapat amalan dari para ulama, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Di mana konteksnya mereka mengatakan sedikit. Maksudnya jangan bergantung kepada amal, bergantung kepada Allah. Ya, banyak Pak, saya menemukan di berbagai tempat perkataan ulama sufi disalahpahami, dipahami dengan salah. Nah, maka kita berkewajiban membetulkan, meluruskan. Paling kurang itu yang kita lakukan. Ya, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa yang kedua, tasawuf itu adalah salah satu rukun
agama. Ya, insya Allah kita sambung nanti di bulan depan. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.